Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 1 Juli 2025. Sari berita, Harganas ke-32 momentum untuk bersama-sama perangi stunting. Dinas Perikanan ND imbau nelayan hentikan aktivitas melaut. Bersama saya Rizwan Sumbi, kita ikuti berita selengkapnya. Kita awali berita pertama, Hari Keluarga Nasional. Wakil Bupati Nagekeo mengajak masyarakat untuk menjadikan keluarga sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang sehat, sejahtera, serta tangguh. Laporan Nikolaus Makumeli. Dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang jatuh pada 29 Juni setiap tahunnya, Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, mengajak masyarakat Kabupaten Nagekeo untuk menjadikan keluarga sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang sehat, sejahtera, serta tangguh. Dirinya mengajak segenap masyarakat Nagekeo kiranya melalui semangat Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang ke-32 hanya dapat dijadikan momentum untuk bersama-sama mencegah stunting di Kabupaten Nagekeo. Mari kita jadikan keluarga sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang sehat, sejahtera, dan tangguh. Dari keluarga kita wujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan. Dengan harapan semangat kolaboratif, konvergensi, dan kemitraan untuk cegah stunting semakin solid. Peringatan Hari Keluarga Nasional diharapkan mampu menyentuh masyarakat dan menumbuhkan kesadaran dalam memperkuat fondasi keluarga. Adapun tema yang diusung dalam peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-32 tahun 2025 yakni dari keluarga untuk Indonesia maju. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan. Dinas Perikanan Kabupaten ND menghimbau para nelayan untuk sementara menghentikan aktivitas melaut. Imbauan ini disampaikan menyusul kondisi cuaca buruk berupa gelombang tinggi dan angin kencang yang melanda wilayah perairan Nusa Tenggara Timur, termasuk Kabupaten ND dalam beberapa hari terakhir. Laporan Suimam. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten ND melalui Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap Sardin SPI kepada RRI Senin 30 Juni 2025 menegaskan bahwa keselamatan nelayan adalah prioritas utama. Oleh karena itu, nelayan diminta untuk menunda kegiatan melaut hingga kondisi cuaca dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Jika cuaca ekstrim dengan potensi gelombang tinggi, sebaiknya aktivitas melaut ditunda demi keselamatan jiwa. Dijelaskan, cuaca ekstrim seperti ini terjadi hampir merata di seluruh wilayah NTT, termasuk perairan selatan dan utara Kabupaten ND. Kondisi tersebut sangat membahayakan kapal-kapal nelayan, terutama yang berukuran kecil dan sedang. Untuk itu, para nelayan tetap waspada dan selalu mengikuti perkembangan informasi dari BMKG. Dinas Perikanan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan adanya peringatan dini serta langkah antisipatif lainnya. Para nelayan kita baik di wilayah pesisir selatan maupun di utara itu untuk lebih berhati-hati untuk melaut sambil menunggu cuacanya lebih baik untuk menjaga keselamatan para nelayan juga mereka melakukan kegiatan penangkapan ikan. Sardin menambahkan, dengan adanya imbauan ini, pihaknya berharap masyarakat nelayan tidak memaksakan diri demi menghindari potensi kecelakaan laut yang bisa berakibat fatal. Keselamatan jauh lebih penting dari hasil tangkapan. Untuk itu diharapkan para nelayan bisa bersabar hingga cuaca kembali kondusif. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. 8 warga negara asing berhasil dievakuasi usai insiden kapal wisata terbalik di perairan Labuan Bajo akibat cuaca buruk. Laporan Epi Wahab.
Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere melalui Posar Manggarai Barat berhasil mengevakuasi 8 wisatawan mancanegara akibat cuaca buruk sehingga kapal wisata berjenis pinisi bernama Angin Mamiri terbalik di perairan antar Pulau Mawan dan Tanjung Lokimo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Hal ini dikatakan langsung Kepala Kantor SAR Maumere selaku SMC atau SAR Mission Koordinator Fatur Rahman kepada media. Kantor Jalan Pertolongan Maumere terima informasi dari Posar Labuan Bajo pada pukul 14.10 waktu Indonesia bagian tengah, di mana lokasi kejadian di antara Pulau Mawar dan Tanjung Lokima, Labuan Bajo, Manggarai Barat. Penumpang sebanyak 12 orang yang ada di atas kapal, 8 penumpang, 4 orang ABK, yang mana dari 8 orang penumpang tersebut adalah warga negara Spanyol, Cina sebanyak 4 orang, sedangkan Spanyol sebanyak 4 orang. Sedangkan 4 orang dari ABK adalah warga negara Indonesia. Lebih lanjut dia menyampaikan, diketahui setelah menerima informasi, tim SAR gabungan kemudian berangkat menuju lokasi menggunakan kapal RIP Posar Manggarai Barat dan mendapati para korban telah lebih dulu dievakuasi kapal wisata Aurelia yang berada dekat dengan kapal Angin Mamiri di lokasi kejadian. 13.55 terima informasi bahwa seluruh penumpang dan ABK berhasil diselamatkan oleh kapal Aurelia di lokasi kejadian dalam keadaan selamat. Penumpang sebanyak 12 orang yang ada di atas kapal, 8 penumpang, 4 orang ABK. SAR Maumere juga menghimbau seluruh pelaku wisata bahari untuk memperhatikan perakiraan cuaca sebelum melakukan pelayaran, dan keselamatan wisatawan menjadi prioritas utama dalam mendukung sektor pariwisata Labuan Bajo yang kini semakin ramai. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Informasi ini mengakhiri Warta Berita Produksi RRI ND pagi ini. Dapatkan beragam informasi melalui laman resmi kami di rri.co.id dan ikuti media terverifikasi kami di Instagram dan Facebook @RRIND. Saya Rizwan Sumbi, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.